Dari SMP sampai SMA itu pernah dibully, baik itu secara fisik enggak sih, verbal. Banyak kata-kata jahat yang selalu ngejudge diri aku. Pose dulu yuk. Hai Sobat Semu. Halo Sobat Semu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam Ramadan juga. Dan kali ini di bulan puasa ini kita bakal adain lagi nih Pose Podcast Ruang Pemuda episode ke-4. Tangannya. Dan tentunya kali ini kita kedatangan tamu spesial banget, yaitu ada anak internship dari Seruan Pemuda. Hai. Mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya. Ini aku Sarah sebagai host dari podcast kali ini, dan Aku Dava Beni. Sebenarnya yang spesial bukan mereka sih, aku soalnya ini mereka bertiga intern, aku bukan intern, jadi akhirnya yang spesial aku dong. Aku Dava Beni dari PR, Sarah juga dari PR. Dan inilah tamu spesial kita. Tolong perkenalkan diri. Oke, halo guys semuanya. Perkenalkan aku Abi, aku dari program internship Seruan Pemuda, Departemen Public Relations. Hai, aku Anissa Triana Salmera, dipanggil Caca. Aku intern di Semu, bidangnya SACT. Oke, kita kedatangan satu pasangan spesial dan dari cantik banget nih sama ganteng banget. Gimana nih puasanya? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar sih. Serius, tadi aku tahu makan. Enggak. enggak Nanti ya? jadi bahan gunjingin di luar. Oh, salah ya. Oh, berarti aku salah lihat tadi. Kalau kalian gimana? Kalau aku alhamdulillah juga lancar. So far ya masih puasa. Alhamdulillah. Untungnya kalian sama-sama puasa ya, kalau berarti salah dong tadi pertanyaannya, harusnya nanya puasa atau enggak gitu kan? Iya, puasa atau enggak? Puasa. Alhamdulillah. Mungkin karena kita udah perkenalan diri, jadi kita bakal memperkenalkan Pose atau episode 4 ini. Kali ini kita akan ngebahas tentang apa ya, Bang? Kita akan bahas gimana sih teman-teman intern di Seruan Pemuda, latar belakang mereka gabung intern, latar belakang mereka, kesibukan mereka selama ini apa, terus apa sih yang mereka lakuin di Seruan Pemuda, hadapan mereka dan sebagainya gitu. Dan Jadi, ya, kita tentunya lihat juga bakal sharing experience ya antara satu Sharing internship experience. ya. Mungkin kita langsung aja kali ya. Mungkin bisa nih Abi dan Caca bisa ceritain tentang kesibukan Abi sama Caca lagi ngapain nih kali ini? Kalau aku pribadi sih untuk kesibukan saat ini sibuk kuliah, sibuk dengan tugas-tugas. Dan Banyak gitu? Banyak Tugas? banget sih, banyak banget gitu. Terus untuk kesibukan di luar kuliah nggak ada sih, paling libur main-main doang di luar. Oke. Ini Kayaknya kayaknya santuy banget santuy, ya. santuy. Santuy. Paling santuy. Aku nggak percaya deh, aku Tapi nggak aku nggak percaya. percaya soalnya kamu semester akhir bukan? Belum, Oh, masih belum. semester 6, tua banget Masih ya. ada setahun lagi ya. Oh enggak. Dia sangat rangkul loh. Iya benar. Sangat benar. Iya sangkatan. Oke. Kalau Caca gimana? Kalau aku lagi sibuk kuliah dengan tugas-tugas, ada unlimited juga. Terus sibuk di organisasi, sibuk di Semu, sibuk di konten-konten Semu yang ada di Instagram, itu yang bikin aku sibuk juga. Waduh, keren banget, produktif banget nih kayaknya ya. Tapi aku masih nggak puas sama jawaban si Abi sih. Kamu terlalu merendah gitu ya. Iya. Kamu ada gabung organisasi kan di kampus kan? Atau at least pasti ada gabung organisasi. Ada di Semu. Kalau untuk di kampus ini udah kelar. Oh, udah kelar. Katanya udah selesai, Oh, jadi gitu. udah nggak sibuk lagi. Oh. Kalau di Semu juga lagi sibuk-sibuk ketik-ketiknya juga sih dengan ngerais partner buat Semu ke depan. Oh, oke. Berarti kan ya sibuk. Tadi Sibuk. kamu ngesannya Juga soalnya berarti ya. santai banget gitu. Dan sibuk traveling. Iya. Oh, tapi Iya, kemarin habis traveling ya. Iya, benar-benar. Oh iya, FYI nih guys, Abi rela-rela jauh-jauh pulang dari Jakarta ke Padang buat isi podcast semua. Oh, Tepuk tangan dulu dong. Kasian banget buat Abi yang udah jauh-jauh dari Jakarta nih demi Seruan Pemuda. Oh my god. Gimana? Berapa lama di Jakarta? Apakah udah cukup lama untuk membuat stres dan depresi dengan Udah sih. segala Udah. kemacetan? Justru kayak ke Jakarta kemarin ngilangin suntuk. Oh, justru menghilangkan suntuk. Suntuk. Cari nuansa baru. Jadi justru di Jakarta justru makin stres atau gimana? Cuma enggak ya? Aman sekarang gitu ya? Aman banget. Tapi penting banget ya buat nyari suatu kesibukan lain buat ngilangin stres juga Bener kan. banget sih, Jalan-jalan contohnya teman-teman.
Terus kalau menurut Abi sama Caca nih, gimana sih pandangan kalian tentang seruan pemuda sebelum join internship di sini? Oke, sebelum join internship, aku pandang seruan pemuda itu kayak ya udah organisasi biasa aja, kayak oh ya udah ini organisasi yang isinya pada anak-anak 18, ya udah gitu dong. Nggak ada mikir dia isunya kemana, isunya kesini gitu. Berarti nggak ada yang spesial ya dari seruan pemuda Iya, kalau awalnya? benar banget. Kenapa tuh Caca berpikiran seperti itu? Ya karena emang belum kenal aja gitu. Oh. Ini bukan sebelum internship sih, sebelum aku mengenal apa itu seruan pemuda gitu sih sebenarnya. Wah, tapi nggak apa-apa sih guys. Yang penting kan sebelum kita mengenal sesuatu pasti kita juga nggak bakal tahu nih tentang apa sih isi dalamnya kan gitu. Kalau Abi sendiri gimana? Kalau aku tentang seruan pemuda sendiri, aku berada di sekitaran orang-orang yang emang udah terjun nih di seruan pemuda. Jadi aku udah tahu seruan pemuda itu kayak apa, organisasi apa. Jadi sebelum aku join internship, ya aku udah banyak tahu hal lah tentang seruan pemuda, fokusnya tentang bullying dan segala macam. Berarti kalau Abi sendiri berarti udah nge-research ya? Iya, bener banget. Tentang seruan pemuda itu apa? Bener. Berarti bisa dibilang Abi ini sudah dari Seruan Pemuda ini, apakah masuk intern Seruan Pemuda ini untuk Pengen tahu lebih penasaran? dalam, lebih dalam lagi nih. Lebih dalam lagi. Bener banget. Tapi positifnya mungkin udah cukup tahu lah ya, dan Benar itu banget. yang juga mendorong untuk masuk gitu. Bener. Kalau nih pertanyaan selanjutnya nih buat kalian, ada nggak sih kalian bisa jelasin alasan kalian untuk tertarik untuk gabung di Seruan Pemuda sebagai member internship gitu? Maksudnya ya di antara sekian banyak pilihan organisasi, kenapa kalian salah satunya memilih Seruan Pemuda gitu sebagai internship Yes. kalian gitu? Kayak kita tahu kan di Padang kan banyak nih organisasi Iya. tentang banyak hal lah, dari banyak tema ataupun banyak yang ngebahas tentang suatu. Tapi kenapa kalian bisa milih seruan pemuda gitu? Apa sih spesialnya? Kalau aku pribadi sih ngelihat dari uniknya seruan pemuda ya, seruan pemuda punya suatu hal yang berbeda, di mana fokusnya itu adalah mental health, di mana mental health sendiri tuh untuk saat ini tuh dipandang sebelah mata banyak oleh orang. Jadi hal itulah yang memacu diri aku buat join ke seruan pemuda. Karena mungkin dari latar belakang juga yang dulunya aku juga pernah dibullying dan masuk ke sini. Kalau boleh sharing tentang pengalaman Abi nggak? Kenapa bisa Boleh sampai dibully gitu? Oke, boleh banget sih. Banyak hal dulu dari aku mulai dibully itu dari SMP. Dari SMP sampai SMA itu pernah dibully, baik itu secara fisik enggak sih, verbal. Banyak kata-kata jahat yang selalu ngejudge diri aku. Itu alasan mereka ngebully itu karena apa? Apa iri kah? Atau misalnya? Mungkin bisa jadi, karena nggak mungkin dong aku nanya kenapa sih lu pada ngejudge gue atau ngebully gue. Tapi dari hal tersebut, aku yakin pasti Abi bisa berusaha lebih baik kan, karena itu jadi batu loncatan juga buat Abi buat lebih baik, buat ngebuktiin, buat nge-provement ke orang-orang semua kalau hal itu salah kan sebenarnya. Bener banget. Tapi keren banget, Abi udah bisa struggle dari kemudian itu tersebut. Aduh keren banget, aduh. Kalau Caca sendiri gimana alasan tertarik? Nah, tadi kan aku bilang sebelum aku kenal sama Seruan Pemuda, aku mikir Seruan Pemuda ini cuma ya kayak organisasi biasa gitu kan. Nah, setelah aku kenal Seruan Pemuda dan aku tahu itu organisasi ini bergerak di bidang mental health, anti-bullying, and self-development. Jadi aku tertarik banget nih karena aku anaknya ya emang tertarik itu gitu sama yang namanya mental health gitu. Ya, itu juga pengalaman pribadi aku juga. Jadi aku tuh sering yang namanya konsul ke psikolog dan lain-lain gitu. Dan aku lihat Seruan Pemuda bergerak di bidang itu, aku yakin nih ini bisa menjadi wadah aku untuk sharing informasi yang aku tahu gitu, dan ya berbagi dengan orang-orang lain yang maybe juga punya pengalaman yang sama gitu. Waduh, keren banget. Tapi kalau dengan alasan tersebut berarti kayak setelah masuk Seruan Pemuda berarti kayak seru banget ya. Jadi dia dapat hal-hal yang mungkin belum pernah diketahui gitu juga tentang mental health ataupun dan lain-lain. Ya seru banget sih. Keren. Berarti kayaknya motivasinya ya sama-sama pengen tahu tentang isu bullying, mental health lah ya. Bener banget. Iya bener banget. Kayaknya nggak jauh beda dengan pusing. Mungkin kamu gimana Sarah? Kalau aku sih sebenarnya alasan aku gabung karena emang pengen ngembangin diri aku juga, dan juga karena isu tentang mental health itu masih tabu ya, masih kalau di Kota Padang ini masih
tentang mental health tuh kayak hal yang masih tabu kalau di orang tua ya. Kayak orang tua aku sendiri kayak misalnya aku stres atau misalnya karena tugas pun kayak pasti bilangnya, aduh kamu kayak kurang sholat deh, atau misalnya kamu kayak kurang ibadah deh, coba deh kamu ibadah sama Tuhan kamu gitu. Tapi padahal kan sebenarnya kan kita juga butuh healing kan, butuh tempat untuk butuh tempat kayak tempat untuk bercerita deh kayaknya, untuk biar lega gitu. Sekedar leganya itu penting banget sih. Jadi kayak aku pengen ngerangkul teman-teman juga, ngerangkul pemuda-pemuda di Kota Padang kalau penting banget tuh untuk mengetahui mental health. Makanya aku join di sini. Ada kata lain tuh selain kurang ibadah, Apa tuh? kurang bersyukur. Bener banget. Iya nggak sih? Iya bener banget. Tipikal banget, Tipikal orang tua banget sih Bener. sebenarnya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini kita lanjut ya. Setelah bergabung sebagai member internship Student Pemuda nih, nah setelah gabung nih udah merasakan gimana sih penilaiannya gitu? Apa ada perubahan apa gimana gitu? Mungkin silakan. Kayak perubahan dari diri sendiri kah, atau kayak apakah kalian udah nge-impact ke orang lain kah perubahan tersebut gitu? Ya. Atau ada juga penilaian kalian terhadap Student Pemuda itu gitu? Oke, kalau aku pribadi sih untuk secara diri sendiri banyak hal yang udah aku impact setelah bergabung internship di Serum Pemuda sendiri. Contoh kayak aku bisa membantu teman-teman di Serum Pemuda untuk ngerais atau ngedapatin cara dekat dengan partner-partner yang ada di Serum Pemuda, karena balik lagi latar belakang aku di Serum Pemuda itu adalah public relation, di mana hubungannya adalah berhubungan baik dengan partner-partner yang ada di Serum Pemuda itu sendiri. Kalau untuk mengetahui Serum Pemuda lebih dalam, banyak sih hal positif yang aku dapat dari Serum Pemuda, dan itu sejauh ini sesuai dengan ekspektasi aku sejauh ini untuk join ke Serum Pemuda. Kalau impact ke orang lain udah ada nggak? Kayak Kalau impact ke orang lain, aku nggak bisa bilang ada dan enggak sih, tapi sejauh ini dengan kegiatan Serum Pemuda yang udah pernah dilaksanakan, ada beberapa teman-teman aku yang interest juga, baik yang aku share di sosial media dan segala macam. waduh keren banget. Jadi itu paling kayak misalnya nih kayak contoh kasusnya kamu bikin snap sama Student Pemuda terus ada yang nanya kayak Iya gitu, benar, kan, kayak sekedar cuma nanya itu organisasi apa lagi iya. gitu. Tapi hal itu udah kayak jadi impact besar banget ya sih. Jadi orang-orang pada tahu tentang Serum Pemuda juga, pada concern tentang mental health juga Benar gitu. banget. Kalau dari Ica gimana? Penilaian terhadap Serum Pemuda seru banget sih. Tapi Serum Pemuda emang cukup bikin aku dikenal dengan orang yang sangat sibuk. Kenapa tuh boleh ceritain kenapa sih? Ya karena dengan sharing-sharing informasi terkait Serum Pemuda di story dan lain-lain gitu kan, sharing-sharing story bareng-bareng kalian juga, itu dibilang wah kamu sibuk banget ya jadi orang gitu. Dan ya impactnya bagi aku ya, aku merasa tidak mudah terimprove lah, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa di sini gitu. Berarti dari Cica sendiri kayak udah ngerasa terimprove dari diri sendiri juga ya, udah kayak ngerasa udah ada kelebihan skill ya dari Serum Pemuda. Bener banget. Aduh keren banget teman-teman. Nah karena kalian udah join di Serum Pemuda kan, pasti udah tahu nih tentang Serum Pemuda itu apa, terus bagaimana Serum Pemuda itu kerjanya. Jadi menurut kalian ada nggak sih perbedaan antara Serum Pemuda dengan organisasi-organisasi lain yang pernah kalian temui? Nah ini menarik. Mungkin organisasi lainnya, organisasi yang pernah aku ikuti aja kali ya. Organisasi yang lain yang pernah aku ikuti ya bedanya di sini adalah isunya gitu. Ya fokusnya kemana, dan Serum Pemuda emang fokusnya ke mental health ini, jadi ya itulah perbedaannya. Dan lebih seru juga, kegiatannya bermacam-macam, beragam-ragam, out of the box deh menurut aku. Kenapa tuh out of the box gitu? Ya kayak misal ada Sumut Talk, ada SGDs dan lain-lain, itu aku belum pernah tuh nemuin itu di organisasi-organisasi lain. Nah aku nemuin itu di Serum Pemuda, aku jadi termotivasi buat maybe ini bisa diterapin di organisasi aku yang lain deh gitu. Waduh keren banget, berarti kayak Serum Pemuda bener-bener out of the box banget sih ya gitu. Kalau dari Abi sendiri gimana? Kalau aku pribadi sih untuk Serum Pemuda dan organisasi lainnya yang pernah aku ikutin sebelumnya itu jauh sangat berbeda, dan mungkin Serum Pemuda bisa sebagai salah satu platform yang bikin aku nyaman, dan semoga ini didengar oleh Presiden, bisa diperpanjang lah internshipnya. Nah itu. Ini kode ya, kode ini kode kode. kelas banget ya. Semoga bisa diperpanjang internshipnya karena udah mulai nyaman nih sama organisasi ini. Dan lagi untuk organisasi Serum Pemuda ini juga pembedanya itu adalah
anggotanya itu yang masih seumuran, jadi nggak ada nih yang merasa diseniorkan dan di juniorkan, jadi kayak kita masih ngerasa keluarganya kental banget sih, Aku dan juga family-nya ngerasain ada sih. gitu, family-nya banget gitu. Tapi sebenarnya lebih baik internship kita nggak usah diperpanjang. Tapi Jadi tetap lah ya. Jadi member tetap ya, Bener oke. juga sih, bener. Bisa mungkin nanti Garis editor bawahi, bisa garis digaris bawahi buat internship Coba boleh ini. jadi member tetap Jadi kalian. apa? not buat Jimas. Not buat Koji. Bikin teks di bawah ya, Bener teks di banget bawah sih. titik merah gitu. Kode keras banget yang di bawah. Berarti dari hal itu kayak merasa lebih beda ya dari Suara Pemuda dari organisasi-organisasi lain. Yes. Terus Kan untuk saat ini tuh Sudah Pemuda fokus ke mental health dan self development. Nah, menurut kalian nih, seberapa penting sih pembahasan soal itu, mental health dan self development itu gitu? Kalau dari aku pribadi sih untuk mental health dan self development itu sendiri sangat-sangat penting dibahas, karena itu mungkin bagi sebagian orang mengira itu adalah suatu hal yang sepele, dan bahkan banyak beberapa kasus yang terjadi itu kayak menutup sebelah mata gitu loh tentang kasus ini. Tapi balik lagi, hal ini tuh sangat-sangat penting banget dibahas, karena gimana ya, kalau bisa dibilang ada sebuah kalimat yang mengatakan kalau misalnya coba jagalah kesehatan kalian terlebih dahulu daripada diri kalian. Jadi mental health itu adalah suatu hal sangat penting. Nah, benar-benar. keren banget sih, ada kok sampai merinding sumpah. Tapi bener banget sih apa yang bilang Abi, jagalah kesehatan kalian dulu sebelum diri kalian sendiri ataupun orang lain. Karena kalau bisa dibilang sih kayak mental health itu kayak kalau kita udah kena penyakit mental, otomatis penyakit lain juga bakal ngikut, mudah bener ngikut banget, kan. bener Jadi banget. penting banget sih kalau menurut aku dari dini, dari kecil udah harus diketahui, udah harus diajarin tentang mental health juga sih sama orang tua. Jadi kalau misalnya dari Caca gimana? Menurutku sangat penting banget, terutama buat kita yang lagi di usia gimana ya? Rentan kali Iya, ya? rentan proses pendewasaan banget gitu. Lagi stres-stresnya juga ya, ya. kuliah dan lain-lain. Aku usia juga dewasa kali ya? Aku juga pernah lihat di usia 19 sampai 22, 23 gitu emang lagi gini, lagi gimana ya? Lagi gini-gini kan, lagi hektik-hektiknya nih sama mental health. Ada beberapa orang yang dia merasa dia mental health nih, padahal dia sebenarnya nggak apa-apa gitu. Berarti dia self diagnosa ya? Ya dia self diagnosis dan itu nggak boleh gitu kan. Ada juga dia sebenarnya ada mental health tapi dia nggak nyadar, dan itu malah bikin bipolar dan lain-lain gitu. Berarti kalau misalnya teman-teman punya suatu stres ataupun depresi, berarti jangan self diagnosa dulu ya, karena kita nggak tahu itu perbedaannya antara depresi kah atau cuma stres biasa kah, Bener. atau bener-bener ke penyakit yang hal seperti bipolar ataupun penyakit lain gitu. Jadi penting sebenarnya untuk kalau misalnya teman-teman udah ngerasa udah nggak kuat banget, mungkin teman-teman boleh ke psikolog ataupun ke orang-orang yang tahu tentang itu. Dan gitu. pentingnya edukasi. Nah, benar banget. Dan dengan Suara Pemuda ini, kami mengedukasi teman-teman semua tentang mental health. Salah satu jalannya gitu. Salah satu jalannya buat mengedukasi teman-teman di Kota Padang. Bener-bener. Pertanyaan, nah masih berkaitan dengan mental health. Ini balikin ke diri kalian masing-masing. Cara kalian buat jaga mental health kalian kira-kira seperti apa? Kalau dari diri aku sendiri, cara untuk aku menjaga kesehatan mental aku sendiri adalah menghibur diri sih. Kayak apa keinginan diri aku, mental aku yang aku pengen senangin. Kayak ya sesimpel kayak kita liburan itu kayak nggak bakal ada beban, nggak bakal ada hal yang perlu dipikirin yang bikin mental kita tuh down banget gitu loh. Jadi kayak sesenangin diri aja sih gitu. Berarti senengin diri dan gak mikirin apapun Bener kali ya. banget. Bener banget sih. Jadi kayak penting banget untuk ngebahagiain diri sendiri dulu. Bener. Bener. Kalau dari Caca gimana? Sama sih kayak ngalihin, kalau misalnya aku lagi down-downnya, aku biasanya ngalihin kegiatan aku gitu biar aku teralihkan dan lupa sama apa yang bikin aku depres seperti itu. Dan ya aku dulu itu mental aku tuh karena suka mikirin kata-kata orang lain gitu kan. Jadi aku terinspirasi dari buku yang namanya Filosofi Teras. Nah itu menarik banget sih, stoicisme. Jadi itu aku mulai menerapkan itu ke diri aku sendiri gitu. Itu bisa dijelasin lagi nggak tentang apa gitu, stoicisme itu? Mungkin apa boleh jelasin? Bisa buat jadi teman-teman bisa tahu nih gimana cara intinya, menerapkan gitu.
Stoikisme itu suatu aliran filsafat yang intinya kita memisahkan antara hal yang bisa kita kendalikan sama hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi nanti setelah kita mempelajari filsafat ini diharapkan kita hanya fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan saja gitu. Hal yang bisa kita kendalikan itu misalnya emosi kita, harapan kita gitu, pandangan kita terhadap orang, itu hal yang bisa kita kendalikan. Apalagi standar kebutuhan kita gitu, rakus atau tidaknya kita. Hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah seperti kekayaan, atau kita akan dapat IP berapa gitu. Nah, jadi stoikisme bukan berarti kita bikin kita untuk menghiraukan hal seperti itu. Cuma simpelnya kayak gini, aku kasih contoh ya. Kita jangan takut untuk miskin, tapi takutlah ketika kita enggak bekerja gitu. Takutlah ketika kita enggak ada motivasi untuk bekerja gitu. Miskin itu lain hal, tapi ketika kita bekerja, seenggaknya kita telah memenuhi fungsi kita sebagai manusia gitu, yang berperan di tatanan sosial gitu. Nah, seperti itulah gitu. Ntar panjang lagi gitu. Yang baru Kan, juga ya, iya. yang baru juga bagi kita. Baca kalau ya sekarang Caca tadi bilang filosofi teras, silakan baca bukunya. Aku minta Dava yang jelasin karena Dava lebih senior soal itu. Oke. Berarti kalau bisa Caca ngalihinnya tuh ke kegiatan apa sih? Kayak bisa dicontohin gitu. Bisa atau olahraga kah, atau nonton film kah gitu. Nah itu, nonton film, olahraga, dan ya mengisi kegiatan aku dengan hal-hal positif seperti ikut seruan pemuda ini. Waduh, keren banget. Karena di Sedang Pemuda kita ketemu orang yang satu frekuensi mungkin. Bener banget. Jadi secara nggak langsung kita bisa ngilangin stres juga kan, ketemu teman-teman, ketawa-tawa gitu. Jadi kayak masalah yang belakang-belakang udah kayak hilang aja gitu. Kalau dari kalian berdua, gimana sih cara kalian untuk menghadapi teman yang memiliki keluhan nih atau kendala tentang mental health gitu? Kalau dari aku sih, kalau misalnya mereka mau cerita gitu kan, kita cukup dengerin dulu aja. Atau mungkin bisa nanya ke dia, kamu maunya aku kasih saran atau cuma aku dengerin gitu. Gitu sih kalau dari aku. Itu penting sih. Penting sih, karena sometimes nggak semua orang pengen dikasih saran juga kan. Sometimes orang cuma pengen dengerin aja, itu udah cukup banget buat mereka gitu. Kalau dari Abi gimana? Kalau dari aku nggak jauh dari Caca sendiri, itu jadilah pendengar yang baik, karena kalian itu beruntung. Kalian adalah salah satu orang yang dipilih oleh teman kalian yang punya masalah mental dan dipercaya untuk bisa sharing masalahnya dia. Jadi kalau dari akunya, jadilah pendengar yang baik. Tapi jadi pendengar yang baik itu kadang susah juga nggak sih? Jadi ada tips and tricks nggak dari kalian untuk menjadi pendengar yang baik gitu? Kalau dari aku sendiri, tips menjadi pendengar yang baik itu sendiri adalah dengarkan semua keluh kesah mereka tanpa harus mencampuri permasalahan mereka. Bener sekali sih. Aduh, keren banget. Secara nggak langsung aku udah dapat edukasi banget nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah Ramadan. Kalau dari Caca gimana? Ya, nyaman juga. Terus aku jadi punya banyak relasi di sini dan inspirasi teman-teman. Aku nggak nyangka sih teman-teman aku yang seangkatan ini ternyata banyak banget yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi aku gitu. Begitu sih. Waduh, keren banget. Kalau dari kalian nih, apa sih harapan kalian untuk Seram Pemuda gitu? Harapan kalian untuk Seram Pemuda ke depannya? Harapan aku untuk Seruan Pemuda ke depannya adalah, aku yakin Seruan Pemuda bakal jadi organisasi yang luar biasa, karena 2 tahun berjalan Seruan Pemuda aku udah bisa ngedapatin sesuatu hal yang ngedevelop diri aku gitu. Kayak luar biasa banget sih, organisasi baru 2 sampai atau 3 tahun ini berdiri, tapi udah bisa memberikan impact yang luar biasa ke sekitarnya. Yang Abi rasain impact yang udah pernah Abi rasain itu apa sih? Kayak gimana? Dengan pengetahuan baru tentang mental health itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi aku. Aduh, keren. Kalau dari Caca gimana? Harapan aku buat Seruan Pemuda, aku cuma mau satu kalimat aja. Tetaplah out of the box. Waduh, mantul banget. Atau jangan besok-besok udah nggak out of the box lagi, tapi kalau di film aku kutip ya, dia bukan out of the box lagi, tapi menghancurkan kotak itu sendiri gitu. Oh iya, Destroy the box nggak ada. Mungkin nih pertanyaan yang ini pertanyaan terakhir, dan ini
bisa dibilang reflektif lah, kayak abis kuliah terus kalian ngambil kesimpulan gitu kan. Apa sih hal-hal yang kalian pelajari selama berkegiatan di Himpunan Pemuda sebagai member Inter? Oke, selama di sini aku belajar untuk terutama bertanggung jawab sih. Kayak kita dikasih tas sama apa ya namanya yang di atas sama misal aku sama Iqnal gitu kan, jadi ya dikasih tes ini pembagian kerja ini harus selesai ini, jadi aku belajar untuk ya kita harus on time gitu, harus on time dengan tas yang udah dikasih ya udah dikasih gitu. Dan apalagi ya aku jadi belajar bahwa masih banyak orang-orang di sekitar aku yang mau mendengar, yang masih adalah satu frekuensi ternyata sama gua gitu. Di luar kayak aku nggak nemuin temen yang bener-bener temen deh. Di sini aku nemuin yang bener-bener temen gitu. Waduh, berarti Caca udah nemuin teman yang bener-bener teman banget ya di sini ya, dan juga belajar untuk bertanggung jawab atas tugasnya gitu. Kalau dari Abi gimana? Kalau dari aku sendiri sih, kalau untuk hal yang aku pelajari selama menjadi internship di Seorang Pemuda itu banyak hal. Contohnya itu adalah bisa bersikap mana itu personal dan mana itu profesional. Karena balik lagi yang background aku adalah public relation, di mana hubungan aku kerja sama dengan baik itu nanti ya dengan community lain itu adalah teman aku, tapi aku harus bekerja sebagai profesional antara dua PR dan aku dengan tim. Gitu sih. Terus apalagi ya, kalau misalnya yang banyak sih yang harus dipelajari, attitude baik sih. Itu yang digaris bawahi. Iya, berarti emang benar sih kata Abi, karena attitude itu mengalahkan semuanya nggak sih? Bener banget. Kalau dari kamu gimana, Sarah? Kalau dari aku belajar banyak hal di Seorang Pemuda sih. Pertama, bener banget kayak bertanggung jawab atas tugas aku juga. Terus kayak aku nemuin teman yang menginspirasi aku banget gitu, karena aku ketemu dari latar belakang mereka yang berbeda gitu. Jadi kayak suatu hal yang membuat aku kayak challenge sih, kayak waduh kayaknya aku masih di sini aja deh, sedangkan teman-teman aku udah jauh banget perjalanan mereka. Jadi kayak secara nggak langsung menginspirasi aku untuk kayaknya aku juga harus bisa nih gitu, untuk jadi diri aku sendiri juga gitu. Setuju banget sih sama mereka berdua. Walaupun aku bukan intern, tapi aku mau sharing dikit aja. Kalau aku cukup banyak ya belajar banyak hal dari Himpunan Pemuda gitu, dan aku udah kini antara kalian aku yang paling tua di Himpunan Pemuda gitu. Sesepuhnya ya. Sesepuh. Jadi kata satu ya. Iya, aku kayak mahasiswa tua gitu. Yang aku pelajari dari Himpunan Pemuda itu kayak untuk nggak egois sih. Mungkin kita bisa punya kualitas diri, kita bisa punya pengetahuan, kita bisa punya skill. Cuma kalau empati itu zero, empati itu minim, kita nggak akan bisa kerja sama orang gitu. Kita hanya ingin membanggakan diri kita. Dan di situ di belajar di Himpunan Pemuda lah, aku benar-benar ngerasain untuk bagaimana kita boleh punya kualitas diri, tapi kualitas diri itu kita arahkan untuk kepentingan bersama gitu. Dan itu yang paling penting itu adalah simpati dan empati, dan sadar bahwa kita memiliki satu tujuan yang sama, kenapa kita nggak mengarahkan yang sama-sama tujuan gitu. itu untuk Nah, mencapai suatu goals iya. ya. Inspirasi sekali ya. Mungkin kita udah at the end of the podcast kali ya. Jadi mungkin kalau terakhir ini sih aku pengen kalian coba lihat ke kamera dan beri pesan untuk diri kalian masing-masing dan juga untuk orang lain. Coba mungkin dari siapa dulu mau? Lebih inspirasi. Aduh, apa tadi? Pesan untuk diri masing-masing dan juga pesan untuk orang lain. Pesan untuk diri sendiri, tetaplah menjadi diri sendiri dan terus improve diri kamu, karena ya kamu bukan yang paling di atas nih, masih ada langit di atas langit gitu. Kalau pesan untuk orang lain apa? Itu sama aja. Sama aja. Oke. Be yourself. Oke, be yourself guys. Kalau dari Abi gimana? Oke, kalau aku dan untuk pesan untuk diri sendiri adalah terus belajar, jangan mudah senang dengan jangan mudah puas dengan sebuah keberhasilan, tapi terus tetap belajar, apapun hasilnya tetap terus harus belajar. Dan buat teman-teman di luar sana, be yourself. Be yourself. Be yourself. Itu intinya ya. guys. Be yourself. Kalau dari Dava mungkin bisa. Soalnya juga ntar ada ya, apa ya? Buat teman-teman Himpunan Pemuda, aku setuju be yourself.
Cuma sadar bahwa kita punya hak, orang lain juga punya hak, dan jangan sampai kita punya kebebasan, orang lain juga punya kebebasan. Jangan sampai hasrat kita untuk menerapkan kebebasan kita malah menyenggol kebebasan orang lain. Ibarat kayak kita menginjek keramik gitu ya, injek aja keramik kita, jangan injek keramik orang lain, ntar orang lain juga akan injek keramik kita gitu. Udah itu aja sih. Udah aku ya? Ya. Kalau aku sih pesan untuk diri aku sendiri dan juga pesan untuk orang lain dan di sekitar aku, cuman satu kalimat yang pendek banget, itu adalah jangan lupa untuk bahagia. Deep banget ya. Deep banget. Deep banget sih kali ini. Aduh, kita udah at the end udah podcast nih guys. Jadi kayak aduh, terima kasih banget buat Abi dan Caca udah meluangkan waktu kali ini. Terima kasih juga sudah mengundang suatu hal yang kehormatan dalam podcast ini. Iya. Aduh, kayak aku berterima kasih banget buat kalian yang udah meluangkan waktu, udah bisa kesini, lagi puasa juga kan. Terus kayak udah bisa sharing-sharing juga, dan banyak hal yang aku dapetin nih, bukan kayak aku aja sendiri nih dapat dapat edukasi juga dari kalian juga gitu. Aduh, thank you banget ya. Terima kasih. Semoga Kalian semua keren banget ini. Kita semua keren banget, aduh. Semoga puasanya lancar ya sampai Amin, sampai jam 7 nanti. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dan buat sobat-sobat semu, jangan lupa saksikan podcast kita. Dan jangan lupa terus ikutin kegiatan Seruan Pemuda juga. Dan see you in the next podcast. The next podcast di episode 5. Dadah. Hai Sobat semu. Gak kompak nih. Kenapa? Minum dong.